Selamat berjumpa kembali dalam kisah sentuhan yang tak melukai, episode 9. Saat semuanya hampir berakhir, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Selamat menikmati. Alexander pernah mengira ia sudah mengenal Sunyi. Bahkan ia menyangka telah berteman akrab dengannya, hingga ia tak pernah takut dan gentar menghadapi kata-kata itu. Namun rupanya ia keliru. Ada Sunyi yang sama sekali belum pernah menyapanya. Sunyi yang ia kenal sebelumnya adalah Sunyi yang masih menyisakan kemungkinan. Kemungkinan bahwa seseorang akan datang, bahwa tubuhnya akan tenang, bahwa dunia akan berhenti menuntut sesaat. Namun setelah Safira pergi, Sunyi itu berubah bentuk. Ia tidak berisik, tidak menyakitkan secara fisik, tidak membuatnya muntah atau pingsan. Sunyi itu hanya menetap di dalam hatinya hingga rasanya selalu ada yang kurang dan hilang. Tidak pernah benar-benar utuh. Hari-hari berjalan tanpa tanda. Alexander bangun pagi, berangkat kerja, duduk di ruang rapat, berbicara seperlunya, lalu pulang ke apartemen yang terlalu besar untuk satu orang. Tubuhnya masih bereaksi sesekali ketika ruang terlalu penuh, ketika seseorang berdiri terlalu dekat. Namun tidak lagi se-ekstrem dulu. Seharusnya itu kabar baik. Namun entah kenapa, Alexander tidak merasa menang. Ia merasa kehilangan sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia miliki. Di ruang terapi, ia duduk lebih lama dari biasanya. "Kamu tampak stabil," kata dokternya. Alexander mengangguk. "Aku tidak runtuh." "Dan?" tanya sang dokter. Alexander terdiam. "Dan aku tidak tahu apa artinya itu," katanya akhirnya. Dokternya menatapnya tenang. "Artinya kamu tidak lagi hidup di mode bertahan," jelasnya. "Lalu kenapa rasanya seperti kosong?" "Karena bertahan memberimu tujuan," jawab dokter itu. "Sekarang kamu harus mencari makna." Makna, kata itu terdengar terlalu besar untuk hari-hari yang berjalan datar. Safira, di sisi lain kota, menjalani hidupnya dengan ritme yang semakin cepat. Ia menambah jam kerja, mengambil proyek tambahan, mengisi malam-malamnya dengan buku dan catatan. Ia lelah, tapi lelah yang bisa ia kendalikan. Ia tidak lagi menunggu notifikasi. Tidak lagi berharap pada kehadiran seseorang untuk membuat hari-harinya terasa cukup. Namun tubuh tidak pernah sepenuhnya bisa dibohongi. Ada malam-malam ketika Safira terbangun tanpa sebab. Dadanya terasa sesak oleh rindu yang tidak ia beri nama. Ada pagi-pagi ketika ia hampir menulis pesan, lalu menghapusnya sebelum terkirim. "Ini yang kamu pilih," katanya pada dirinya sendiri. Dan ini yang benar. Ia tidak menyesali keputusannya. Namun ia merindukan versi Alex yang duduk diam di hadapannya tanpa topeng, tanpa dunia yang menekan dari segala arah. Dan itu menyakitkan dengan cara yang sunyi. Beberapa bulan setelah perpisahan itu, krisis datang tanpa peringatan. Alexander berada di sebuah konferensi penting, bukan gala, bukan pesta, melainkan ruang tertutup dengan tekanan tinggi. Orang-orang berdiri terlalu dekat, diskusi memanas, waktu menipis. Tubuhnya memberi peringatan. Alexander mundur satu langkah, mengatur napas. Biasanya, itu cukup. Kali ini tidak. Dada terasa menekan. Pandangannya menyempit. Rasa mual naik cepat, brutal, seperti mengingatkannya pada masa lalu, yang ia kira sudah ditinggalkan. Ia keluar ruangan dengan langkah tergesa. Di lorong sempit itu, Alexander bersandar ke dinding dan muntah. Tidak ada Safira. Tidak ada tangan yang menopang. Tidak ada suara lembut yang berkata pelan-pelan. Hanya dirinya sendiri. Ia menutup mata. Napasnya terengah. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Butuh waktu lama sebelum dunia berhenti berputar. Ketika akhirnya ia berdiri tegak, ada satu kesadaran pahit yang menghantamnya. Ia belum sembuh. Dan itu menghancurkan lebih dari yang ia duga. Malam itu, Alexander duduk sendirian di apartemennya, menatap jendela besar yang memperlihatkan kota di bawah sana. Cahaya lampu terasa jauh, dingin. Ia membuka ponsel, mengetik nama Safira, lalu berhenti. Ia ingat wajah Safira di taman itu. Cara ia berkata bahwa ia pergi untuk menjaga dirinya. Cara ia meminta Alex berdiri tanpa bergantung. Jika ia menghubunginya sekarang, itu berarti ia gagal. Dan Alexander tidak ingin kembali sebagai kegagalan. Namun ada bagian dalam dirinya yang lelah menjadi kuat. Safira mengetahui krisis itu bukan dari Alex.
Ia mendengarnya secara tidak sengaja dari rekan kerja lama di acara-acara besar yang menyebut nama Alexander Atmaja dengan nada khawatir. Katanya dia sempat kolaps di konferensi kemarin. Safira membeku. Kolaps? Tanyanya, berusaha terdengar netral. Iya, bukan pingsan, sih. Tapi kelihatan parah. Safira mengangguk pelan, lalu pergi ke kamar mandi dan mengunci diri. Tangannya gemetar saat ia bersandar ke wastafel. Ia tahu ia tidak seharusnya tahu ini. Ia tahu ia tidak seharusnya ikut campur. Namun ada sesuatu yang bergejolak di dadanya, bukan rasa bersalah, melainkan ketakutan yang lama ia kenal. Bagaimana kalau aku pergi terlalu cepat? Pertanyaan itu menakutkan, karena jawabannya tidak hitam putih. Safira menghabiskan malam itu dengan gelisah. Ia tidak menghubungi Alex. Ia juga tidak bisa tidur, dan di sanalah ia menyadari satu hal yang tidak bisa lagi ia abaikan. Pergi untuk menjaga diri tidak berarti menutup hati selamanya. Alexander menghabiskan beberapa hari berikutnya dalam keadaan setengah sadar. Ia tidak menyerah. Ia tidak mundur dari dunia. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang retak, bukan tubuhnya, melainkan keyakinannya. Ia duduk di ruang terapi dan untuk pertama kalinya berkata, "Aku takut aku tidak akan pernah benar-benar bisa normal." Dokternya menatapnya lama. Normal bukan tujuanmu, Alex. Lalu apa? Utuh. Kata itu menghantam lebih keras dari yang Alexander kira. Utuh berarti menerima bahwa ia mungkin akan selalu memiliki hari-hari buruk. Utuh berarti tidak mencari satu orang sebagai jangkar hidup. Utuh berarti berdiri, meski goyah. Dan untuk pertama kalinya sejak Safira pergi, Alexander menangis. Bukan karena ia ingin Safira kembali, bukan karena ia merasa ditinggalkan, melainkan karena ia akhirnya mengakui ia tidak bisa mengendalikan segalanya. Di malam yang sama, Safira duduk di meja belajarnya, menatap layar laptop yang kosong. Ia tidak menulis apapun. Ia hanya memikirkan satu kalimat yang terus berputar di kepalanya. Bagaimana jika kebahagiaan bukan soal siapa yang pergi atau tinggal, melainkan soal kapan dua orang sudah cukup utuh untuk bertemu kembali? Pertanyaan itu tidak memberinya jawaban. Namun ia tahu satu hal, jika mereka bertemu lagi suatu hari nanti, itu tidak boleh lahir dari krisis. Dan jika mereka tidak bertemu lagi, itu tidak berarti pertemuan mereka sia-sia. Beberapa hari setelah sesi terapi itu, Alexander mengambil cuti singkat. Bukan untuk berlibur, bukan untuk melarikan diri. Ia hanya merasa perlu berada di tempat yang tidak menuntutnya menjadi apapun. Ia pergi ke rumah kecil peninggalan kakeknya di pinggiran kota, tempat yang jarang ia kunjungi, tempat yang tidak diasosiasikan dengan rapat, warisan, atau nama besar. Rumah itu sederhana, hampir terlupakan. Dan justru karena itulah Alexander merasa dadanya sedikit lebih longgar. Saat membuka pintunya, ia duduk di teras kayu yang mulai lapuk, menatap halaman yang tidak terlalu terawat. Tidak ada siapapun di sana. Tidak ada tangan yang mendekat. Tidak ada suara yang memanggil namanya dengan ekspektasi. Hanya dirinya sendiri. Alexander memejamkan mata, membiarkan tubuhnya merasakan keberadaan ruang itu. Ada ketegangan, ada sisa ketakutan, jelas. Namun ada juga sesuatu yang lain. Kesadaran bahwa ia masih berdiri meski tanpa penopang. Ia teringat Safira, bukan wajahnya saat tersenyum, melainkan caranya berdiri tegak ketika memilih pergi. Cara ia menjaga dirinya tanpa menjadikan Alexander musuh. Cara ia mencintai tanpa berjanji. Alexander menyadari sesuatu yang pahit sekaligus menenangkan. Jika Safira kembali sekarang, ia akan kembali sebagai penyangga. Dan itu bukan yang ia inginkan. Ia ingin jika suatu hari ia memanggil namanya lagi, melakukannya dari tempat yang lebih jujur, tempat di mana ia tidak meminta Safira menenangkan tubuhnya, melainkan mengajak Safira berjalan bersama. Malam itu, Alexander menulis satu kalimat di buku catatan kecil yang selalu ia bawa ke terapi. Aku tidak baik-baik saja hari ini, tapi aku bertahan tanpa menggenggam siapapun. Ia menutup buku itu perlahan. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasa gagal karena masih terluka. Ia merasa sedang belajar. Dan di tempat lain, di kamar kos yang sempit namun hangat,
Safira menatap kalender di dinding dan menyadari bahwa waktu terus bergerak. Bahkan ketika hati seseorang tertinggal di masa lalu, ia tidak tahu apakah hidup akan mempertemukannya kembali dengan Alexander. Namun untuk pertama kalinya, pertanyaan itu tidak lagi menakutkan. Karena apapun jawabannya nanti, mereka berdua sedang berjalan sendiri, menuju titik di mana pertemuan tidak lagi menjadi kebutuhan, melainkan pilihan. Terima kasih sudah menemani sampai selesai. Nantikan kelanjutannya esok hari. Dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisahnya.